Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Baik. Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini nama kitabnya ya. Nah, ini saya kumpulkan dari beberapa syarah. Jama'ahu, ini bukan Jum'ah ya, Jama'ahu. Jadi saya teringat dengan seorang syekh dari Riyadh ya, beliau berkata, kalau belajar itu harus pakai guru. Salah satunya adalah beliau pernah mendapatkan salah seorang pemuda yang belajar tapi tanpa guru. Dengan semangat tanpa bimbingan guru jadinya mudah menyalahkan. Beliau katakan, ternyata Imam Bukhari itu namanya bukan Muhammad bin Ismail, bukan. Terus namanya apa? Namanya Jum'ah. Tuh, oh dari mana? Karena the cover-nya begini, tulisannya Jum'ah Al-Bukhari. Padahal dibacanya Jama'ahu, dikumpulkan oleh Al-Bukhari gitu ya. Jama'ahu al-fakirilallah fandiliansyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mempelajari buku ya. Untuk sekarang ini full Arab, nanti ke depannya nanti ada terjemahnya. Jadi setiap kata itu akan saya terjemahkan insyaallah taala biar memudahkan. Baik. Jadi sore ini kita akan mempelajari buku yang kita pelajari ini apa sih? Ya. Buku yang kita pelajari itu apa judulnya, siapa penulisnya, terus penulisnya itu gimana dalam ilmunya, apakah betul-betul ahli atau bukan, terus komentar ulama tuh terhadap beliau itu bagaimana, nanti akan kita pelajari dalam sore ini insya Allah. Termasuk adalah bagaimana misalkan lahirnya, ya nanti insya Allah ke depan akan kita bahas. Baik. Yang pertama kita bahas adalah judul bukunya. Jadi ismul kitab, nama buku. Baik, sebelumnya ini saya tampilkan kebaca gak atau kurang besar? Jelas. Jelas insya Allah ya. Baik. Ismul kitab, nama judul kitabnya adalah. Baik. Secara penulisan kita ini, penulis ini, itu beliau sendiri tidak memberikan judul sebenarnya. Beliau tidak memberikan judul kitabnya. Tapi yang memberikan kitab adalah ya para ulama setelahnya. Baik. Nama kitabnya adalah Muqaddimatu Ibni Ajurrum. Jadi Muqaddimah Ibnu Ajurrum ini nama yang pertama. Tapi nama yang kedua dan inilah nama yang paling masyhur adalah Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Ya. Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Muqaddimah itu awal ya, pengantar gitu. Kenapa bisa pengantar? Karena memang buku Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini adalah buku mubtadi'in, buku pemula bagi siapa saja untuk belajar bahasa Arab, tapi untuk orang Arab yang lisannya itu sudah berbicara bahasa Arab. Nah, hadirnya buku Al-Ajurrumiyah ini adalah untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dalam berbicara ketika orang berbicara bahasa Arab seperti itu. Nah, maka bagi kita sebagai orang selain Arab, nah sebenarnya buku Al-Ajurrumiyah ini kalau dipelajari bagi pemula, bagi yang belum pernah belajar itu agak sulit. Kenapa? Karena memang pembahasannya lebih rumit gitu ya. Makanya kalau bisa bagi orang ajam itu mempelajari buku sebelum Al-Ajurrumiyah itu buku-buku memang yang ditulis diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan orang Arab, orang ajam seperti itu. Jadi nama kitabnya adalah Muqaddimah Ibni Ajurrum atau nama masyhurnya adalah Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Ini yang pertama nama kitabnya ya. Jadi Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Lalu siapa nama penulisnya? Nah ini, sahibul kitab. Sahib itu pemilik kitab ini adalah, ini saya baca syarahnya dari As-Sayyid Ibni Hasan Ad-Daib ya. Beliau menulis kitab Syarah Al-Ajurrumiyah, tebal. Nah, di sini beliau menjelaskan atau menulis gelar beliau. Pertama, beliau disebut Asy-Syaikh. Nah, kalau Syaikh itu ilmunya sudah tidak perlu diragukan ya. Al-Faqih juga termasuk faqih. Asy-Syaikhul Faqih. Faqih itu ini ya, ahli fikih. Jadi selain ahli ilmu bahasa Arab juga termasuk beliau ahli fikih. Terus Al-Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya. Ibu Dian, ahlan wa sahlan. Terus selanjutnya Al-Imam, seorang imam, Al-Alim, Al-Allama, artinya orang yang berilmu.
Al-humam ini mimnya nggak ada tasydid, saya lupa. Mimnya nggak ada tasydid ya, al-humamu saja. Jadi kalau yang sudah piring bisa langsung coret aja itu. Ya. Al-humam artinya orang yang bercita-cita besar. Al-humam itu himmah, dari kata himmah. Terus asyahir, apa syahir artinya? Terkenal ya Ustaz? Terkenal, masyhur. Terkenal beliau. Al-wadihu yang jelas. Nah, ini namanya Abu Abdillah. Abu Abdillah nama kunyahnya. Jadi dia punya putra namanya Abdullah, jadi disebut Abu Abdillah. Nah, nama aslinya adalah Muhammad ibnu Muhammad ibni Daud. Jadi Muhammad bin Daud. Gitu ya. Namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Daud. As-sun haji ini bisa dibaca tiga. Bisa sun haji, sudah didomakan. Bisa dibacanya fathah, as-sun haji. Bisa dibaca kasroh, as-sin haji. Ini terbiasa ya, biasa dalam ilmu bahasa Arab. Kadang kata itu bisa dibaca dengan tiga macam. Seperti al-jannah, al-junnah, al-jinnah, sama. Beda maknanya tapi masih terikat. Gitu ya, masih satu akar kata. Nah, sun haji ini nisbatan ila qabilatin bil maghribi. Dia sebuah dinisbatkan kepada satu kabilah di Maghrib ya. Kalau Maghrib dulu itu, kalau Maghrib saat ini kan negara Maroko ya. Tapi kalau dulu yang namanya Maghrib itu luas, termasuk Libya itu termasuk Libya ke situnya itu Sudan termasuk Maghrib juga. Tapi kalau ke sini makin nyempit malah jadi Maroko saja. Seperti itu. Jadi Muhammad bin Daud as-Sanhaji. Nah, beliau an-nahwiyu. An-nahwiyu ini artinya orang yang ahli nahwu. Kalau faqih, orang yang ahli fikih. Kalau usuli, orang yang ahli usul fikih. Kalau mufasir, orang yang ahli dalam ilmu tafsir. Nah, kalau nahwi, an-nahwiyu artinya orang yang ahli di bidang ilmu nahwu. Gitu ya. Al-masyhuru bibni Ajurrum. Yang dimana beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Jadi nama kunyahnya Abu Abdillah, nama aslinya Muhammad bin Daud, tapi lebih terkenal dengan Ibnu Ajurrum. Gitu ya. Baik. Ajurrum itu sendiri, itu dalam bahasa Barbar, itu artinya as-sufi al-fakir. Beliau orang sufi dan orangnya fakir. Itu secara bahasa dari Barbar ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan nama beliau, kunyah beliau, nama beliau ayah dan kakeknya, terus nisbat kabilahnya di mana dan terkenal di mana, beserta maknanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik. Maaf Ustadz, Ya. ini udah masuk kitab. Belum. Ini pengenalan ini pengenalan buku, Bu. Sore ini kita belum masuk kitab, tapi kita kenal dulu buku. Sebagaimana ya. Sufi di sini maksudnya apa, Ustadz? Sufi secara umum itu kan artinya mengasingkan diri gitu ya. Enggak, di sufi sini itu artinya orang yang apa ya? Ahli ibadah. Kalau orang dulu tuh apa yang ini dalam ilmu tasawuf. Bukan yang orang mengasingkan, memang dia tuh termasuk orang yang tasawuf gini. Tasawuf itu ilmu yang mempelajari bagaimana membersihkan hati. Tazkiyatun nafs, gitu. Secara bahasa tuh gitu. Jadi as-sufi al-fakir. Gitu. Seperti Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu isinya tasawuf. Bagaimana ilmu membersihkan hati. Fakir nggak punya ilmu, nggak punya harta maksudnya nih, Ustaz. Ya mungkin di sini nggak punya harta. Fakir ini termasuk ungkapan apa ya? Al-fakir ilallah, fakir butuh kepada Allah, fakir ilal ilmi, fakir ilal adab, seperti itu banyak. Tapi mungkin konteks dalam sini artinya ya beliau al-fakir mungkin bisa jadi hartanya gitu atau ini ya seperti itu. Tapi secara bahasa ajrum itu artinya adalah al-sufi al-fakir. Baik. Nah, kata ajrum ternyata punya beberapa cara bacanya. Makanya di sini iddatul lughatin. Beberapa bahasa, beberapa dialek waradat fi kalimati ajrum yang dimana ia
ada pada kata ajurum. Jadi cara bacanya ada beberapa macam. Kalau yang ya. Kalau yang apa namanya? Kalau yang kita baca itu kan Ibnu Ajurum yang pertama. Ajurum, hamzahnya dibaca mad, terus jimnya dibaca dhammah, ajurum, dan rohnya dibaca tasydid ya. Gitu ya. Nah, cara baca yang kedua adalah sama, tapi hanya berbeda huruf jimnya. Kalau pertama dhammah, kalau yang kedua pakai fathah. Ajarrum. Ibnu Ajarrum. Ya. Nah, yang ketiga Ibnu Ajrum cara bacanya. Jadi hamzahnya tidak baca panjang, tapi dibaca pendek. Jimnya disukunkan, ro-nya dihilangkan tasydidnya. Ibnu Ajrum. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah Ibnu Akrum, bukan pakai jim tapi pakai kaf. Ibnu Akrum dalam bahasa yang lain. Dan ada beberapa cara baca ya, tapi saya ketik di sini menurut referensi dari kitab Syarah Al-Ajrumiyah, kitab Al-Kafi, saya karangan Aiman Amin Abdul Ghani, ya, saya Aiman Amin Abdul Ghani. Nah, beliau menjelaskan ternyata ada cara baca ada 4 macam ini. Tapi yang paling masyhur adalah Ibnu Ajurrum, ya gitu. Yang paling sering kita dengar. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, setelah kita mengenal nama judul kitabnya, terus penulisan, nah sekarang kapan beliau lahir dan kapan beliau wafat? Ya. Mauliduhu, maulid itu artinya waktu lahir. Waktu lahir. Maulid itu bisa 2 tempat ya. Bisa 2 makna, bisa tempat lahir, bisa waktu lahir. Bisa tempat lahir, bisa waktu lahir, karena dia bisa isim makan, bisa isim zaman kalau kita belajar sorof ya. Wa wafatuhu, dan wafatnya beliau. Wulida Ibnu Ajurrum, Imam Ibnu Ajurrum, beliau dilahirkan di Fas, di kota Fas. Sekarang Fes namanya, ya disebutnya Fes. Di mana itu fil Maghribi, di Maghrib. Ama Itsnaini wa sab'ina wa sittimi'atin al-Hijri, yaitu pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah. Tahunnya siapa itu benar? Kira-kira yang saat itu. Siapa ya? Itu udah setelah Imam Az-Zahabi itu. Imam Zahabi ya? Setelah. Setelah ya. Imam Zahabi itu 500-an, maksudnya mendekati 600. 600. Berarti sebelumnya banget ya. 20 tahunan lah, 20 tahun lebih. Baik. Nah, jadi beliau lahir 672 Hijriah. Fis sanati, pada tahun allati, yang tuwfiya fiha al-allamatu Ibnu Malikin rahimahullah. Di mana pada tahun tersebut wafat seorang ulama yang bernama Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik itu sendiri itu termasuk seniornya beliau. Jadi seniornya beliau dalam ilmu nahwu. Jadi termasuk pengarang kitab ilmu nahwu juga, ulama nahwu juga. Yang beliau terkenal dengan kitabnya namanya apa? Ibnu Malik itu. Apa namanya? Ada kitab nahwu yang dikarang oleh Ibnu Malik. Namanya kitab apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, nama kitabnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini yang sair itu, Ustaz. Betul, yang The Nazom. Oh, terkenal banget. Terkenal banget nih, ya. Ini kitabnya nih. Ini saya beli di Mesir. Bukan saya ke Mesir, tapi nitip sama orang Mesir, sama orang Indonesia Mesir. Ibnu Malik. Ya, nazomnya. Jadi nazom, jadi Alfiyah itu kitab ilmu nahwu tapi dalam bentuk syair, dan jumlahnya 1200,
dua bait. Kenapa disebut alfiyah? Karena memang 1000 bahasa Arabnya 1000 kan alfun. Jadi alfiyah Ibnu Malik. Gitu. Ya, sama seperti kasusnya seperti Imam Syafi'i lahir pada tahun di mana di situ Imam Abu Hanifah meninggal kan. Nah, gitu. Jadi Imam Malik ini seniornya, termasuk orang yang lebih dulu daripada Imam Al-Jurumi. Itu luar biasa. Jadi 1002 bait. Kalau 1000 sedikit apa banyak? Banyak ya. Tapi itu tuh ringkasan loh sebenarnya. Jadi Imam Ibnu Malik itu sebenarnya punya kitab asli namanya Asy-Syafi'i Al-Kafi, itu 3000 bait. Cuma kata muridnya, kata teman ulamanya itu kebanyakan, jadi diringkas dari 1002 bait. Segitu tuh ringkasan gitu. Gitu ya, dan itu kitab yang sudah agak tingkat lanjut. Bahkan kalau kita selesai kita belajar kitab Ajurumiyah, itu kalau langsung alfiyah itu agak kerepotan. Kenapa? Karena kalau Ibnu Malik itu sudah membahas tentang khilafiyah dalam ilmu nahwu. Kembali ke sini, jadi beliau lahir di mana Imam Ibnu Malik wafat, seorang ulama besar dalam ilmu nahwu, tapi beliau dari Andalus ya, seperti itu. Nah, wa tuwfiya biha, nah beliau Imam Ajrum itu wafat di Fes juga. Pada hari Senin tanggal 20 min syahri Safarin, pada bulan tanggal 20 di bulan Safar pada tahun 723 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau ini? 23 tambah berapa? 51 tahunan lah ya. 51 tahunan lah kalau nggak salah ya. Nah, beliau seperti itu ya. Nah, itu wafat lahir dan wafatnya 762 723 gitu. Lahir di kota Fes di Maghrib. Ada pertanyaan dulu sampai sini, poin nomor 3. Baik. Selanjutnya yang keempat adalah dirasatuhu wa makanuhu al-ilmiyah. Bagaimana dirasatuhu, bagaimana proses belajar beliau. Jadi belajar tuh gimana? Terus kedudukan beliau dalam ilmu itu seperti ini. Makanah itu kedudukan. Darasa Ibnu Ajurrum belajar di Fas, di kota Fas tempat kelahirannya. Summa kemudian zahaba ila Makkah hajjan. Kemudian beliau pergi ke Mekah haji, untuk haji. Ya. Beliau pergi ke Mekah untuk haji. Walamma, maka ketika marra bil Qahirati, maka ketika beliau melewati Kairo, kan dari Maghrib ke Saudi pasti lewat Mesir ya. Nah, maka ketika beliau melewati Kairo, nah, darasa ala Allamatin Nahwiyyi al-Andalusiyyi Abi Hayyan. Nah, beliau belajar kepada seorang ulama besar, alama yang an-nahwi, seorang ilmu nahwu, ahli dalam ilmu nahwu, al-Andalusi yang berasal dari Andalus. Namanya adalah Abu Hayyan al-Andalusi. Nah, ini juga pasti termasuk ulama terkenal. Abu Hayyan al-Andalusi yang beliau wafat di Mesir kalau nggak salah ya. Termasuk 3 di antara ahli bahasa Arab yang ada di Mesir pada saat itu. Salah satu adalah Abu Hayyan al-Andalusi. Sahibil Bahri al-Muhit. Beliau adalah termasuk pengarang kitab Al-Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit ini adalah kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, tapi yang banyak membahas ilmu nahwunya. Yang dimana ia banyak membahas dari segi bahasanya, dari nahwunya, dari sorofnya, termasuk adalah balaghahnya. Gitu ya. Jadi beliau punya guru besar, jadi nggak perlu diragukan kembali, ilmunya luar biasa dan gurunya pun luar biasa. Ya. Nah, di sini bagaimana sifat beliau, bagaimana komentar para ulama terhadap beliau. Nah, di sini disebutkan wa dzakara as-Suyuti, Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan Ani bin Ajurrum, tentang Ibnu Ajurrum, yaitu Muhammad bin Daud As-Sanaji, penulis pengarang kitab ini. Annahu, bahwasanya beliau Imam As-Suyuti, ini Imam Suyuti juga ulama besar nih, ya. Tafsir Jalalain itu termasuk adalah karya beliau, dan juga ulama satunya lagi, gurunya ya, namanya Imam Jalal juga, maka disebut Jalalain. Ya.
Annahu bahwasanya beliau wasofahu bil ustadi. Imam Suyuti menyifati Ibnu Ajurrum itu dengan ustad. Jadi dengan sebutan ustad gitu ya. Wa wasofahu asyarihuna li muqaddimatihi. Nah, orang-orang yang mensyarah kitab beliau Al-Muqaddimah itu menyifati beliau Imam Ajurrum ini sebagai bil imamah fin nahwi, adalah menyifati dengan keimaman dalam ilmu nahwu. Jadi sudah menyebut Imam Ajurrum itu imamnya para ilmu nahwu. Jadi sudah menjadi rujukan dalam ilmu nahwu yang mengarang kitab Al-Ajurrumiyah ini. Wa urifa bisalahi wa taqwa, dan beliau dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Jadi beliau menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Menggabungkan ilmu dan amal. Wa kana faqihan, dan beliau termasuk faqih, ilmu fikih. Bukan ilmu nahwu juga, termasuk ilmu fikih. Mutabahhiran, dan beliau orang yang mendalam fi ilmi tajwidi, di dalam ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid, ilmu qiraat juga beliau menguasai juga. Bahkan beliau menulis beberapa kitab tentang qiraat dan juga ilmu tajwid. Nah, ini satu poin yang ingin saya sampaikan. Kalau ulama dulu itu tidak membedakan, tidak memisahkan antara ilmu bahasa Arab dan Al-Qur'an. Jadi kalau dulu tuh ahli Qur'an pasti ahli bahasa Arab. Kalau ahli bahasa Arab pasti ahli Qur'an. Seperti itu. Jadi kalau surah Al-Qur'an pasti ilmu nahwu. Dia menggabungkan keduanya kalau dua seperti itu. Karena memang antara al-bahasa Arab dan Al-Qur'an itu ilmu yang tidak mungkin dipisah. Dia seperti koin apa namanya? Sisi koin gitu, nggak bisa dipisahkan. Gitu ya. Khabiran bifannir rasmi, dan beliau termasuk ilmu mendalami ilmu rasm, dalam rasm Quran ya. Terus lahu urjuzah. Urjuza, arojizu maksudnya. Arojizu jama dari urjuza, artinya adalah syair-syair dalam bahar rojaz gitu. Jadi arojiz itu artinya syair-syair, punya qasidah-qasidah fil qiraati, di dalam ilmu qiraat. Tadi yang saya sampaikan, beliau punya kitab yang bentuknya syair-syair dan itu membahas tentang ilmu qiraat Quran. Gitu ya. Wa sahiba ma'lumatin 'anil hisabi wal adabi, dan termasuk beliau punya maklumat, punya ilmu yang banyak juga tentang hisab dan juga adab. Adab itu tentang syair ya, tentang syair. Nah, ini terkait dengan keilmuan beliau, bagaimana sifat beliau yang dikomentari oleh para ulama dan juga ulama-ulama yang mensyarah kitab beliau. Jadi beliau belajar kepada ulama di tempatnya di Fas, terus beliau belajar kepada ulama terkenal yang ahli dalam ilmu nahwu, adalah Abu Ahyan Al-Andalusi. Pada saat beliau berangkat haji, mampir di Mesir, di Kairo beliau belajar di situ. Lalu Imam As-Suyuti menyebutkan beliau itu sudah menyebutkan beliau itu ustadz, dan juga di kesepakati keimaman beliau dalam ilmu nahwu, menjadi rujukan di dalam ilmu nahwu. Bukan hanya ilmu nahwu saja, bahkan banyak ilmu yang beliau kuasai di sini. Disebutkan beliau fikih, juga ilmu tajwid, ilmu rosam, ilmu qiraat, begitu juga ilmu hisab dan juga ilmu adab. Nah, ini terkait beliau, kedudukan beliau di dalam ilmu seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 4. Ada pertanyaan? Ya. Ya, setengah jam cepat banget deh. Udah 25 menit aja. Ustaz, ilmu rosam itu apa ya? Rosam, penulisan Bu, penulisan Quran. Rosam ya, penulisan Quran. Garis besar gitu. Baik. Kita lanjut nomor 5 ya. Makanu ta'lifi, tempat di mana beliau menyusun kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi di sini disebutkan di mana sih beliau menulis kitab ini? Nah, di sini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti, Auradas Suyuti, As-Suyuti mengabarkan Anna Ibna Ajurrum, bahwasanya Ibnu Ajurrum kataba muqaddimatahu, beliau menulis kitab muqaddimahnya
tujahal Ka'bati syarifati, itu berhadapan menghadap kita Ka'bah asyarifah yang mulia. Jadi nulisnya ketika tadi kan saya sampaikan dulu haji ya. Nah, ketika di hadapan Ka'bah, nah beliau menulis kitab ini. Ya. Jadi tempat dalam menulis kitab penting juga ternyata ya. Berkah juga soalnya di Ka'bah, Masjidil Haram. Ada ulama sekarang yang terkenal namanya Syekh Fauzi Konate, orang Afrika, tapi alim dalam nahwu. Bahkan dikatakan beliau si bawahnya saat ini orang Afrika. Si bawah itu ulama bahasa Arab ya, ulama nahwu. Nah, beliau kemarin menulis tesisnya itu di depan makomnya siapa, ulama siapa, wali siapa gitu. Menulis tesisnya. Ya. Baik. Itu poin nomor 5 ya. Jadi beliau menulis di hadapan Ka'bah. Tujaha ini termasuk zarf makan ya. Tujaha itu di hadapan. Nah, Ustadz, ya. kalau kan menulisnya ini kan prosesnya nggak sebentar gitu, nggak sekali gitu ya Ustadz maksudnya. Ya. Berarti maksudnya beliau itu punya tempat gitu ya, ada tempat itu yang kalau nulis selalu ke situ gitu maksudnya Ustadz, di depan Bisa Ka'bah. jadi beliau menulisnya satu waktu kayaknya. Karena memang kitab Al-Junun itu tipis. Cuma berapa halaman dia? Dia matanya tipis, ya. Oh. Gitu. Bahkan kalau saya baca kan 15 menit selesai. Matanya doang ya. Bahkan kalau saya baca bentar 5 menit bisa. Kalau cepat bacanya. Karena tipis banget, memang tipis. Terus saya mana ya kitabnya? Matanya jarang sih ada. Mana saya lupa. Oh, ada di lemari sana, ada sana. Tipis banget memang. Ya. Baik. Al-manhaju alladzi ittaba'ahu. Manhaj yang beliau ikuti. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya itu mazhab apa sih yang beliau tulis gitu. Jadi ilmu nahwu juga ada mazhabnya, ada madrasahnya. Kalau dalam ilmu fikih kita kenal ada 4 mazhab yang terkenal, meskipun ada lebih dari itu. Ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali seperti itu. Nah, dalam ilmu nahwu itu setidaknya ada 2 yang paling utama. Madrasah Basrah dan juga madrasah Kufah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada 2 madrasah yang dimana ini terkenal dalam ilmu nahwu, madrasah Basrah dan Kufah. Nah, setelah itu baru muncul madrasah-madrasah yang lain, setidaknya 3 yang paling besar. Yang pertama madrasah di Baghdad, yang kedua madrasah di Mesir, yang ketiga madrasah di Andalus. Nah, yang 3 ini itu mengikuti yang 2 tadi, memilah-milih dan sebagainya itu. Seperti itu ya. Nah, di poin yang ke-6 ini, manhaj apa sih yang beliau ikuti Imam Ibnu Ajurum? Beliau mengikuti mazhab yang mana? Makanya di sini disampaikan ittaba'a Ibnu Ajurum al-madhhab al-Kufiyya. Nah, Imam Ibnu Ajurum mengikuti mazhab Kufah ternyata, bukan mazhab Basrah. Jadi beliau dalam ilmu nahwu mazhabnya Basrah, Kufah ya, Kufiyun namanya. Wa huwa madhhabun sahlun, dan dia mazhabnya mudah. Memang kalau Kufah itu lebih mudah, relatif lebih mudah. Menyederhanakan kalau mazhab Kufah. Wa fihi yusrun, dan dia itu mudah. Ada kemudahan di dalamnya. Bainama, di mana ittaba'a Ibnu Malikin al-madhhab al-basriyah. Di mana ini bukan Basri, Basri. Sodnya sukun harusnya. Di mana Imam Ibnu Malik yang seniornya tadi ya, penulis kitab Alfi Ibnu Malik, itu beliau justru mengikuti mazhab Basrah, beda mazhabnya. Wa huwa mazhabun, dan mazhab Basrah itu adalah sebuah mazhab fihi su'ubatun, yang di dalamnya ada kesulitan ternyata. Kalau mazhab Basrah itu lebih sulit. Fi ba'dil ahyani, di dalam beberapa tema itu ada beberapa kesulitan yang ngejelimet kalau Basrah itu. Tapi kalau dalam mazhab Kufah justru mudah, dimudahkan gitu. Muqaranatan bil madhabil kufi, kalau dibandingkan dengan mazhab Kufi. Jadi lebih relatif sulit dibanding mazhab Kufah. Itu mazhab Basrah. Nah, jadi yang bisa kita ambil di sini, Imam Ibnu Ajurum termasuk mazhab dalam ilmu nahwunya adalah mazhab Kufah, bukan Basrah. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Nanti kita akan masuk nih pembahasan-pembahasan. Ternyata memang kalau di dalam ilmu nahwu ini ada istilah-istilah yang ini tuh istilah orang Basroh, yang istilah ini digunakan oleh orang Kufah. Nanti ada dibahas di dalam kitab ini. Ada pertanyaan sebelum terakhir ini yang ketujuh? Ustadz, ilmu nahwu sendiri itu apa artinya? Nah, itu pekan depan. Oh, Pekan depan itu mukadimah tentang ilmu nahwu. Nah, kalau Oke. sekarang kita kenalan dulu dengan kitabnya. Biar Iya, kita Ustadz. lebih percaya diri, biar kita lebih legowo, lebih tenang ketika mempelajari kitab. Jadi kalau misalkan kita belajar kitab, penting untuk mempelajari penulisnya. Jadi kita lebih nyaman, kita lebih enak. Yang kita baca itu ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Nah, penyakit orang-orang sekarang, khususnya dalam ilmu fikih, orang nggak belajar mukadimah dulu. Belajar fikih langsung aja belajar. Nanti hasilnya adalah mereka banyak mencela para ulama. Ini apapun kita fikih nggak ada dalilnya. Siapa sih penulisnya? Ini kan pendapat manusia. Nah, kayak gitu nanti orangnya. Kalau dia nggak belum pelajari mukadimah. Mukadimah itu salah satunya mempelajari siapa penulisnya. Bagaimana kedudukan beliau di mata para ulama yang lain. Gitu ya. Nah, ini yang ketujuh, ikhlasu Ibni Ajurum. Bagaimana keikhlasan seorang Ibnu Ajurum di dalam menulis kitab ini. Qala al-Hamidiyyu, Imam Al-Hamidi berkata, Hukiya dihikayatkan, diceritakan, anna bana Ajurruma, bahwasanya Imam Ibnu Ajurum, lama ketika allafa muqaddimatahu, ketika beliau menulis kitab muqaddimahnya, alqaha fil bahri. Beliau melemparkan kitabnya itu langsung ke laut. Jadi sudah ditulis dilempar ke laut. Ya. Sudah ditulis dilemparkan ke laut. Wa qala, nah beliau berkata, in kana khalisan, kalau saya ini ikhlas, menulis kitab ini ikhlas, liwajhillahi ta'ala, dalam rangka mencari wajah Allah, fala tabtal, maka enggak mungkin basah kitabnya. Beliau katakan gitu. Kalau saya ikhlas, enggak mungkin basah nih kitab. Fa'alqaha, lalu beliau melemparkannya, falam tubdal, ternyata tidak basah. Nah, disinilah yang pernah saya sampaikan dalam kajian kitab Al-Arba'in, ya, salah satu faktor kenapa kitab ulama itu sangat-sangat bermanfaat dari dulu sampai sekarang, dipelajari, disyarah, dikaji, diajarkan dan sebagainya. Salah satunya adalah keikhlasan penulisnya. Jadi semakin ikhlas, insya Allah akan diterima diterima oleh manusia yang lain. Seperti itu ya. Itu faktor ini. Makanya penting bagi kita ketika kita berkarya, menulis atau apa, maka ikhlasnya sangat penting. Jangan sampai dengan karya yang kita buat ini ingin mendapatkan wajah orang, tapi yang harus kita harapkan adalah wajhullah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ini terkait dengan penulis kitabnya. Dan syarahnya banyak, tapi syarah yang kita gunakan adalah syarah yang tadi ya. Syarah atau Fathusani versi Arabnya seperti ini, kalau Indonesia seperti ini ya. Gitu. Ya. Makanya nggak apa-apa kalau nggak punya kitab sekarang, yang dipakai ini. Kalau yang dulu di BS kita nih generasi pertama ya, Ibu Dihan, Ibu Nita, Ibu Nur itu, Ibu Epi juga. Ya, dulu ini kita bahas. Cuma nggak banyak kita bahas. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu ya. Ustaz, jadi kitab Tuhfatus Saniyah ini baru muqaddimahnya Ajurumiyah gitu Ustaz? Enggak. Kitabnya ini di antara syarahnya saja. Oh, sarah daripada Ajurumiyah itu salah satunya Saniyah ini. Iya. Jadi muqaddimah itu maksudnya bukan muqaddimah kita, maksudnya itu nama saja. Artinya pengantar bahasa Arab itu inilah gitu. Jadi untuk pemula kalau dalam ini. Jadi syarahnya banyak. Saya sendiri punya beberapa syarah. Pertama Tuhfatus Saniyah, Mukhtasar Jiddan, Al-Kafi, terus yang Al-Hiwar, terus yang Imam Al-Kafrawi, terus yang lagi saya pesan dari Mesir belum sampai juga, udah 10 hari padahal nih. Belum sampai juga. Kitabnya Khalid Al-Azhari, itu syarah Al-Jami paling bagus. Khalid Al-Azhari, ulama Azhar. Dan beberapa lagi syarah, termasuk syarah Utsaimin juga sudah saya bahas. Jadi nanti yang saya tulis itu adalah kumpulan dari syarah-syarah kitab Al-Ajurumi, insyaallah. Dan sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, tadi, ya. Ustaz, maaf, tadi yang dilempar ke laut maksudnya gimana? Dia kan
dihikayatkan bahwa ketika dia menuliskan mukadimah, lalu dilempar ke laut. Maksudnya gini, beliau menulis kitab, mungkin di kertas atau di daun apa kertas lah yang umpama gitu ya. Nah selesainya beliau lempar. Kalau saya ikhlas menulis kitab ini nggak akan basah. Dan ke laut ternyata nggak basah beneran. Artinya menunjukkan itu ikhlas beliau, gitu ya. Syukran, Jadi ya, jadi bukan beliau yang dilempar ke laut ya. Renang jadinya. Sebenarnya nih, manfaatnya apa ya kita belajar kitab gini, Ustadz? Ini Muqaddimah Al-Jurumiyah itu mempelajari kaidah bahasa Arab, Ibu. Oh gitu. Ya, kaidah bahasa Arab. Ustadz, dilemparnya ke sungai apa ke laut, Ustadz? Kan diambil lagi. Kalau ke laut nggak bisa diambil. Nggak tahu, tapi di sini Al-Bahar. Al-Bahar. Ya mungkin Kalau di dalam sungai apa pantai. bahasa Arabnya, Ustadz? Kenapa? Kalau sungai apa, Ustadz? Nahrun. Jamannya anhar. Dalam konteks kalimat di sini bahar ya, seperti itu. Laut ya. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan semuanya. Kita kalau mempelajari buku, pelajari penulisnya ya. Biar kita legowo, biar kita doakan beliau. Terus bentuk terima kasih kita kepada beliau menulis kitab ini, kita dapat ilmu. Nah, kalau orang-orang NU itu termasuk orang yang aswaja, bukan azwaja. Itu beliau baca Fatihah kalau sebelum belajar. Ya, baca Fatihah kan ila ruhi fulan asy-syaikhul fulan al-Fatihah seperti itu. Nah, kalau kita nanti kalau misalkan kita daunkan Fatihah boleh, atau termasuk minimal kita baca rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, gitu ya. Masa ulama yang kita ambil ini enggak kita doakan seperti itu ya. Baik, ini saja. Pekan depan kita mau masuk mukadimah, nanti insya Allah masuk halaman ke ini, halaman ke-13 nanti insya Allah mukadimah. 13-14 saja, cuma 2 halaman. Ini saja mungkin untuk sesi pertama. Nanti setelah ini sesi belajar bahasa Arab yang kelasnya Ibu Erlin, Ibu Hima, dan Ibu Tenti sudah gabung ya. Ini aja, mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya mau foto dulu bentar. Oke, sip. Ya, terima kasih Ibu semuanya sudah hadir. Bisa langsung ini, kalau yang mau lanjut boleh, yang cuma udah agak rumit kalau yang ini ya susah, tapi kalau mau live boleh silakan. Ini saja. Ya.